Terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak Ibu semua ada materi yang nggak kalah menariknya dan insightful dari Bapak Namin yang akan disampaikan oleh ibu-ibu cantik nih yang kebetulan juga sekarang udah hadir ya Bu ya. Ibu Karlin. Nah, mungkin boleh dipin. Nah, sebelum untuk masuk pemaparan materi, kita mulai dulu dari penyampaian CV beliau nih. Mungkin boleh operator. Ya, selamat siang. Nah, untuk Ibu Karlin ini sendiri adalah salah satu trainer yang sudah tersertifikasi untuk mentraining beberapa banyak lah ininya pengalamannya di bidang parenting gitu, parenting khususnya di pemaparan materi kali ini juga ya, komunikasi gitu. Mungkin next. Dan pendidikan. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, Ibu Karlin ini juga pernah menjadi Direktur Pemasaran PT Talenta Sukses Indonesia, terus Kepala Divisi Training dan Seminar BDRC UWP Surabaya, trainer juga di NLP Coach Association Jakarta, Manager Operasional CV Asrika Solution, Master Trainer juga, dan dosen di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dan praktisi juga internet marketing, dan yang terakhir nih yang nggak kalah menariknya itu happiness gitu sampai sekarang. Mungkin daripada kelamaan gitu ya Bapak Ibu semua, kita langsung ke pemaparan materinya dulu kali ya. Untuk Ibu Karlin sudah siap untuk pemaparan materinya? Insya Allah siap. Mau share screen siapa ini? Ya boleh, mungkin di share screen untuk materinya. Operator. Atau Ibu Karlin. Siapa ini? Saya atau panitia? Ibu Karlin dulu aja. Atau panitia ya? Biar lebih cepat. Panitia aja juga apa-apa. Benar, Jenny udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ketua Panitia Mbak Abigail. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal saya panggil Mas kok enggak protes ya. Ternyata perempuan cantik. Sama sih nasibnya dengan saya. Ambigu, laki-laki atau perempuan nggak jelas. Sejak 2013 saya menjalankan digital marketing dan nomor saya tersebar di internet. Sejak saat itu orang memanggil saya banyak yang Mas, Bro, guys gitu. Pak, pikirannya laki-laki. Dan ternyata yang nggak enak ya dipanggil Pak itu. Betul ya Mbak Abigail ya? Untuk itu saya akhirnya semua sosmed saya beri keawalan Bu itu ya, supaya nggak dipanggil Pak, Bu Karlin. YouTube-nya Bu Karlin. Instagram, Twitter, semua ada Bu-nya, Bu Karlin. Jadi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pena Bangsa. Ini insya Allah kedua kalinya saya jadi pemateri di Pena Bangsa ya, yang waktu pandemi dulu dengan share video, kemudian tanya jawab via WA. Baru kali ini online Zoom. Yang kedua kalinya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Namin, sudah izin live ya Pak Namin tadi. Materinya luar biasa dan itu sebenarnya sudah paket lengkap ya. Sudah semua di situ. Kalau saya kemarin nyeting bagaimana caranya saya menyampaikan 40 menit yang singkat namun bermanfaat. Pak Namin sudah menyampaikan lengkap. Jadi bagian dari materi saya itu sudah ada di materinya Pak Namin semua. Nanti saya lebih banyak ke studi kasus ya dan memberikan penekanan pada poin-poin tertentu. Itu tadi. Kalau misalnya materinya di-share ke peserta, lebih bagus ya. Itu paket lengkap. Bisa untuk beberapa sesi itu tadi sebenarnya. Dan bersyukur hari ini bisa menyampaikan materi bersama Pak Namin ya. Seandainya di dalam keluarga itu ada ayah yang seperti Pak Namin,
insya Allah protes ibu-ibu itu sangat berkurang kepada saya. Bahkan mungkin nggak ada yang protes gitu ya. Iya, saya sering diprotes ibu-ibu kalau ngasih materi seperti ini. Kenapa sih sasarannya kok mesti ibu-ibu? Padahal di dalam keluarga itu saat mengasuh anak, peran bapak itu juga sangat penting. Kadang kami mau menerapkan tips-tips parenting, tapi bapaknya yang menjadi kendala. Gitu. Itu keluhannya ibu-ibu. Nah, kalau ada bapak-bapak yang seperti Pak Namin ini, saya sangat bersyukur. Pasti protesnya ibu-ibu sangat berkurang. Ini. Ada seorang ayah yang sangat peduli dengan parenting. Jadi nggak terfokus ke ibu gitu ya. Kadang bapak itu pasrah, ya masalah anak-anak biar ibu lah yang menghandle, bapak mencari nafkah, enggak seperti itu. Karena orang tua itu adalah bapak dan ibu. Untuk ibu-ibu peserta pada hari ini, apabila bapak di rumah, saya mohon diajak merapat ya, supaya dapat ilmu juga dan kompak dalam mendidik putra-putrinya di rumah. Tadi juga saya lihat ada seorang nenek, alhamdulillah bisa join. Kalau di rumah ada nenek, ada kakek, ada ayah, diajak merapat semua. Keluhan-keluhan yang terjadi dari wali murid itu biasanya adanya pertentangan pola asuh antara nenek dan ibu gitu ya. Neneknya pakai pola asuh sendiri karena sudah terbukti bisa diterapkan ya. Dan ternyata anak yang sudah dewasa ini juga punya pola asuh sendiri untuk anak-anaknya gitu. Sehingga seringkali terjadi benturan di situ. Jadi karena kita memang eranya sudah tadi disampaikan oleh Pak Namin ya, eranya sudah era digital, ada hal-hal yang masih bisa diterapkan pola asuh nenek, dan ada yang sudah harus mulai pergeseran. Jadi monggo Bapak Ibu yang di rumah ada suaminya, silakan diajak merapat, mungkin istrinya yang belum merapat, di sini Bapak yang join, diajak join juga. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran peserta semuanya. Ini menandakan kepeduliannya untuk menambah keilmuan tentang parenting. Karena pola asuh itu menjadi fondasi dasar selamanya ya. Sampai usia berapapun, pengalaman dalam keluarga itu akan dibawa selamanya. Nanti akan saya sharingkan step by step ya. Kenapa kok fondasi dasar ini dibawa selamanya oleh seseorang di dalam kehidupannya. Ini tadi yang share saya apa panitia ya? Panitia, Bu. Panitia, next. Tadi sudah dibacakan sedikit profil saya. Yang pasti profesi utama ibu rumah tangga. Ini yang tidak boleh dilupakan. Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Kemudian dengan keprihatinan saya, banyaknya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, ternyata tidak cukup hanya diberikan ilmu-ilmu parenting. Saya memberikan sentuhan di sisi lain berupa memberikan layanan hipnoterapi gratis. Banyak sekali ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya ada masalah, dan saya lebih tertarik yang saya tangani dulu ibunya atau orang tuanya. Ternyata kebanyakan anak itu sebagai pihak yang terdampak ya, dari permasalahan orang tua. Orang tuanya memiliki masalah, kemudian terdampaknya ke anak. Kalau anaknya yang ditreatment, itu tidak akan memberikan pengaruh yang begitu besar. Bahkan bisa kembali lagi. Tadi ada yang nanya, bagaimana mengubah perilaku anak yang kesalahannya diulang-ulang gitu ya. Itu dicek dulu gitu ya, lingkungannya. Tidak harus selalu orang tua, lingkungannya. Tadi sudah dipaparkan kan ya. Nah, saya memberikan layanan hipnoterapi. Kalau yang di Surabaya silakan bisa langsung ketemu saya. Kalau yang di luar Surabaya bisa melalui WA. Memang penuh keterbatasan ya, karena saya hanya memainkan dari kalimat-kalimatnya, tidak bisa mensugesti secara langsung. Namun alhamdulillah banyak yang terbantu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang tidak memungkinkan, saya rekomendasikan untuk menemui hipnoterapis secara langsung di daerahnya atau ke psikolog. Saya juga memberikan layanan curhat gratis. Ini juga bentuk keprihatinan saya. Banyak sekali orang yang kalau dicurhatin itu baru membuka satu kalimat, ayo mau curcol gitu ya. Jadinya nggak berani curhat gitu ya. Padahal kita itu manusia, butuh orang yang bisa minimal mendengarkan. Tidak selalu orang curhat itu butuh saran-saran gitu ya, butuh solusi. Kadang didengarkan saja itu sudah 70% dari sebuah solusi. Saya berikan layanan
curhat gratis, ya banyak sekali yang memanfaatkan ya, para mahasiswa, ibu rumah tangga, bapak-bapak juga, dan ini masih sampai sekarang masih ya. Nanti di akhir acara insya Allah di akhir paparan materi saya share nomor saya. Kalau di Twitter itu di bio yang saya tuliskan. Next. Ini berarti saya sampai jam berapa nih? Nanti tolong di reminder ya. Ya, oke. Mengapa komunikasi itu penting? Menurut Anthony Robbins, kualitas hidup Anda adalah kualitas komunikasi Anda. Jadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Meskipun secara umum kadang kita salah menerjemahkan gitu ya, yang dikatakan komunikasi kadang dianggap adalah ngobrol dengan anak, dengan suami atau dengan istri. Sebenarnya komunikasi tadi sudah disampaikan verbal dan nonverbal. Di saat ditanya anak tidak menoleh, anak cuek saja, apakah itu bentuk komunikasi? Bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Dikatakan komunikasi jika ibu meminta anak untuk mengerjakan sesuatu, anak tidak merespon, diam gitu ya. Tapi akhirnya dikerjakan. Itu sudah bentuk dari sebuah komunikasi. Ada yang dipanggil menoleh tapi tidak mengerjakan. Itu juga bentuk komunikasi. Ada orang yang kalau diajak ngobrol itu diam gitu. Melihat ke arah, apakah itu komunikasi yang efektif ataukah bentuk juga komunikasi? Bisa dikatakan komunikasi, bisa dikatakan tidak. Melihat ke arah lain itu jika mendengarkan, kemudian memahami informasi yang disampaikan, sudah bagian dari komunikasi. Karena orang-orang tipe auditori, dia komunikasinya lebih banyak mendengarkan. Beda dengan orang visual, melihat gitu ya. Beda dengan orang kinestetik, banyak sentuhan. Kalau tahu teman lama nggak ketemu, atau setiap ketemu mesti dia nyentuh gitu ya, sambil mukul, hai apa kabar? Itu berarti orang-orang kinestetik. Ada orang yang kalau diajak bicara, pandangannya ke arah lain. Berarti itu orang auditori. Lebih peka terhadap pendengaran. Bapak Ibu harus mengenali ini. Anaknya tipe yang mana? Kalau auditori kemudian dipaksa seperti orang visual, tidak nyaman. Ya. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan anak, sesuaikan. Next. Pengertian komunikasi efektif sangat banyak ya. Saya ambil satu saja. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian. Ini yang perlu digarisbawahi. Pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Pemindahan pengertian tersebut tidak sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Banyak ekspresi yang bisa kita tampilkan ya. Setuju, mungkin dengan tersenyum gitu ya. Kemudian ada yang cemberut, itu juga sebuah komunikasi. Meskipun tidak mengeluarkan kata-kata, tetapi dengan senyum, anak sudah mengetahui bahwa dia disetujui, bahwa orang tuanya ikut senang dengan apa yang dilakukan. Tanpa mengeluarkan kata-kata, orang tuanya kemudian ekspresinya cemberut, tahu bahwa ini tidak baik dan harus dihentikan. Ini harus dimainkan, tidak selalu dengan kata-kata yang banyak ya, terutama ibu-ibu. Ya memang sih dituntut gitu ya, untuk banyak berkata-kata kalau ibu-ibu. Kodratnya seperti itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Namin ya. Namun perlu juga kita mengendalikan. Dengan ekspresi itu, anak lebih peka, anak lebih bisa melihat mempengaruhi keadaan laki-laki dan perempuan. Ada intonasi, ya intonasi laki dan perempuan sedikit perbedaannya gitu ya. Maaf ya. Yang lebih peka itu perempuan ya, perempuan. Kalau kita menaikkan intonasi itu lebih responsif kalau perempuan.
meskipun demikian tetap dimainkan dengan intonasi seperti apa, menunjukkan marah. Marah tidak harus teriak ya, marah tidak harus suara dikeraskan. Bahkan kalau saya ini sama anak saya, akhirnya terbentuk anchor itu semacam tombol dalam pikiran. Dulu kalau saya marah, kalau ke anak-anak saya panggil Mbak gitu ya. Kalau saya marah, saya nggak memberikan embel-embel Mbak, saya panggil namanya. Itu anak saya tahu kalau saya marah. Meskipun nadanya rendah, nadanya lembut. Tapi kalau tidak diembel-embelin Mbak, depannya nggak pakai Mbak, anak saya tahu saya marah. Anak saya yang pertama panggilannya Imas. Kalau saya manggilnya Imas, nggak Mbak Imas gitu ya, dia tahu marah gitu ya. Sehingga saat ngobrol biasa, saya suatu kali memanggil Imas, dia marah. Mama kenapa manggilnya Imas? Gitu. Namamu kan Imas. Iya, itu biasanya mama marah kalau manggilnya nggak pakai Mbak. Jadi anak itu sangat peka terhadap apa yang dikatakan orang tua. Hati-hati, baik dan buruk, dia akan menangkapnya. Apalagi kalau di sini sudah SMP, sudah SD ya, bukan balita lagi. Next. Apa dampak komunikasi buruk anak dengan orang tua? Yang pasti anak merasa diabaikan. Banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani ya. Di saat dia ini sudah mulai remaja ya, mahasiswa, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Perasaan diabaikan waktu di dalam rumah tangga dulu, waktu anak-anak, itu terbawa terus. Dia merasa tidak didengarkan, kurang diperhatikan, merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai, tidak dimengerti. Begitu dia mulai dewasa, semakin terasa ada permasalahan dengan teman, itu muncul perasaan-perasaan seperti ini karena diukirnya di saat dia masih masih di dalam keluarga tadi, dan ini tidak bisa sekedar dinasehati untuk memulihkannya. Atau kadang mereka menjadi tidak percaya diri, punya potensi tetapi tidak percaya diri, merasa dirinya tidak berharga. Begitu pentingnya untuk menjalin komunikasi dengan anak, ya, karena ini memberikan bekal selama kehidupannya, dan itu banyak di dalam kehidupan anak tersebut. Ada seorang ibu mengeluhkan, suami saya kalau membangunkan anak saya sholat subuh sangat kasar. Kasarnya bagaimana? Saya tanya. Dia ambil air 1 ember, kemudian anaknya disiram. Saya marah, kenapa membangunkan anak seperti itu? Saya tanya, Ibu coba cek, bagaimana Bapak itu dulu, waktu masih anak-anak, dibangunkan oleh bapaknya. Si ibu ini kemudian tanya, ternyata seperti itu caranya. Itu kan sebenarnya saat komunikasi yang tepat gitu ya, pagi-pagi membangunkan dengan dibelai, dibisikin, yuk sholat yuk, atau dibisikin gitu ya. Tetapi bapaknya dulu tidak melakukan itu. Bapaknya mengambil cara yang berbeda, disiram. Memang tidak melukai ya, secara fisik tidak melukai, tetapi secara mental terluka. Bahkan sampai jadi bapak itu anaknya digitukan, otomatis hubungan dengan anak-anaknya ya kurang baik, sangat tidak baik, tidak respect terhadap bapaknya. Saya berharap bapak-bapak seperti itu ketularan Bapak Namin tadi ya. Jadi sadar akan parenting ini, bisa menerapkan di dalam keluarga. Next. Bagaimana cara komunikasi efektif? Satu-satu ya. Satu-satu dulu. Hargai setiap anak yang dijadikan sasaran komunikasi. Kadang ada orang tua yang menganggap, halah dia masih anak-anak, nanti kan ngerti sendiri. Enggak, harus ditanamkan sejak dini. Anak tidak diharapkan ngerti sendiri. Dan perlu dipahami, kalau Bapak Ibu sekarang putranya sudah SMP, pasti pola asuhnya berbeda dengan saat masih TK, berbeda dengan saat masih PAUD. Saat masih SD juga berbeda. Yang sekarang putra-putrinya SD berbeda dengan saat masih TK. Saya mendapati beberapa orang tua yang tidak siap anaknya menuju remaja atau
mulai menginjak SMP gitu ya. Saya nggak siap melihat anak-anak saya sudah mulai SMP, SMA. Ternyata kesulitan gitu ya. Pola asuh yang dulu masih TK itu diterapkan. Akhirnya anaknya menentang karena tidak sesuai. Mereka sudah ingin dianggap mampu membuat keputusan gitu. Apalagi anak SMP itu masa transisi. Dianggap kecil dia tidak mau, dianggap dewasa belum, dianggap remaja juga belum ya. Remaja awal itu. Tapi orang tua ada yang masih memperlakukannya seakan-akan dia masih SD untuk anak SMP. Untuk anak SD, orang tua kadang masih memperlakukannya seperti anak TK. Pola asuh itu diterapkan sesuai jenjangnya, jenjang usianya, jenjang pendidikan anak-anak. Bahkan nanti setelah SMA, setelah kuliah juga berbeda. Dan itu harus tetap kita hargai ya, sebagai anak. Kalau anak tadi Bapak Namin banyak mencontohkan untuk ini ya 5 tahun ke bawah gitu ya. Terus apalagi putra-putri beliau tadi kan masih kecil-kecil ya. Itu nanti Ibu harus siap di saat anak-anak sudah mulai SMP, SMA, pola asuhnya sudah bergeser lagi. Kalau masih diterapkan sama, anak akan menentang. Oke, next. Jadi setiap anak ingin dihargai, sama seperti orang dewasa. Mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi anak. Ya, istilahnya itu mampu berempati. Anak merasakan apa, orang tua meminjam sudut pandang anak. Tidak selalu memposisikan diri sebagai orang tua. Momen-momen tertentu, orang tua perlu meminjam sudut pandang anak. Kalau saya perlakukan seperti ini, apa sih yang dirasakan anak saya? Kalau saya berkata seperti ini, apa yang ditangkap anak saya? Karena sudut pandangnya berbeda, sesuai dengan usianya. Jadi kalau berempati ini agak-agak terhambat, ya bisa ditanyakan, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang membuatmu sedih? Itu untuk mengenali perasaan-perasaan yang dirasakan anak. Jadi tidak selalu dari sudut pandang orang tua. Next. Pastikan pesan diterima dan didengarkan dengan baik. Komunikasi itu tadi kan memberikan pesan, memberikan informasi. Tidak bermain asumsi, seakan-akan sudah diterima oleh anak, tetapi anak tidak memahami. Contohnya seperti ini ya, saya pernah waktu itu hujan gitu ya, hujan, kemudian anak saya itu takut, ada petir gitu ya, dia takut. Waktu itu anak saya masih balita. Saya bilangin, nggak usah takut, kalau ada petir, ayo berdoa. Saya pandu berdoa, baca doa, ada petir. Dia mengikuti, kemudian mengaminkan, dan saya bilang, kalau kita sudah berdoa, kita akan dilindungi oleh Allah. Sudah, kamu tenang. Kemudian, lain waktu, begitu hujan deras, hujan deras, ada petir, tiba-tiba dia izin hujan-hujan gitu. Dia hujan, dia di depan, di luar pagar, depan rumah, luar pagar, di jalan gitu ya, jalan depan rumah. Terus saya kaget, loh, kok ada petir, kok hujan-hujan di jalan? Saya panggil, kenapa kok hujan-hujan di jalan? Kan ada petir. Loh, aku kan sudah doa, aku dilindungi, aku nggak takut petir. Ini saya menyampaikan pesan, kira-kira diterima enggak sih sama anak kalau kejadiannya seperti itu? Kira-kira diterima enggak pesan saya? Dia tadinya takut, menjadi tidak takut. Berarti diterima ya. Yang kedua kalinya, sebenarnya saya ingin kalau ada petir, meskipun sudah berdoa, ya di rumah gitu, jangan hujan-hujan. Kalau hujan-hujan pasti tidak ada petir. Tetapi karena dia sudah takut, dia kemudian keluar. Nah, ini berarti yang saya sampaikan itu ada dua pesan, tetapi dia menerima satu. Tidak usah takut kalau ada petir karena sudah berdoa. Yang kedua tidak diterima. Nah, kondisi seperti ini berarti pesan itu tidak sepenuhnya diterima. Perlu dikoreksi lagi. Waktu ada kejadian seperti itu, dikoreksi lagi. Disampaikan lagi. Meskipun sudah berdoa, kalau ada petir, kita harus tetap
di rumah. Itu disebutnya mutawarik ya. Kita menjaga diri dari bahaya. Baru pesan kedua itu masuk. Ternyata setelah ada kejadian. Oke, next. Kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Karena kita menyampaikan sesuatu itu, orang tua dengan anak pasti pengalamannya berbeda. Ya pastilah lebih banyak pengalaman orang tua. Seberapapun besarnya informasi yang diperoleh anak terhadap sesuatu, tetap orang tua itu lebih besar pengetahuannya. Nah, kalau memberikan pesan, dipastikan pesannya ini seperti yang saya sampaikan ini diterima atau tidak. Itu perlu dipastikan, harus jelas. Tadi kesalahan saya saat memberikan pesan waktu ada petir, dikasihnya itu ya, itu tidak menyampaikan bahwa meskipun kita sudah tidak takut, kita harus tetap di rumah. Tidak saya sampaikan itu. Karena saya berasumsi dia sudah mengerti. Karena anak punya persepsi yang berbeda, sehingga pesan yang kedua itu tidak diterima dan tidak dilaksanakan. Ini yang sering terjadi, kemudian orang tua menyalahkan anak. Padahal kesalahan orang tua sendiri dalam menyampaikan pesan. Gitu ya. Kan kemarin sudah mama kasih tahu. Padahal ngasih tahunya kemarin, penangkapnya anak itu berbeda. Tetapi akhirnya anak yang menjadi apa kira-kira? Menjadi pihak yang disalahkan gitu ya. Ya memang sih anak sama orang tua biasanya yang ingin dianggap lebih benar siapa kira-kira? Kalau orang tua? Sama enggak? Siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua ya. Ya. Dan sebenarnya tidak sepenuhnya orang tua benar. Tetapi ya tetap saja, apalagi yang sudah usia mahasiswa seperti ini, meskipun orang tua tidak benar dan ingin dianggap benar, ya tetap harus soft ya. Kalau berani mengingatkan ya, ingatkan dengan halus. Karena memang pengalamannya lebih banyak, usianya lebih tua. Orang tua pasti usianya lebih tua. Oke, next. Bagaimana cara komunikasi efektif yang selanjutnya? Hindari menggunakan kata-kata sulit dimengerti. Kadang itu istilah-istilah yang menyangkut bahasa daerah itu juga ya, anak tidak paham. Tetapi orang tua berasumsi anaknya paham, menganggap anaknya ngerti, sehingga salah dalam menerima informasi itu. Kalau memang anak langsung tanya, itu bagus ya. Kita tahu dia tidak ngerti, berarti bisa dijelaskan. Tapi kalau tidak mengerti, ya pasti akan ditelan mentah-mentah. Atau anak akan menerima informasi-informasi dari luar, kemudian dibawa ke rumah. Tugas orang tua adalah meluruskannya, bukan menghakimi. Membawa sesuatu dari luar, dibawa ke rumah, dan orang tua merasa itu tidak sopan, tidak baik, kemudian dimarahin. Padahal anak dalam proses belajar, tidak ngerti ini apa sih. Ini pernah terjadi juga ya. Saya mungkin teman-teman juga sangat paham ya. Surabaya itu sangat kental dengan umpatan-umpatan gitu ya. Bahkan kalau di ITS itu sudah bahasa apa ya? Bahasa sehari-hari. Sebenarnya bukan untuk mengumpat kalau di ITS itu ya. Sudah menjadi ikon. Kalau di Surabaya, orang lama nggak ketemu, istilahnya dipisui gitu ya. Dipisui temannya. Dan temannya malah seneng gitu ya, tertawa. Kalau kena orang luar Jawa bisa marah-marah gitu ya. Kenapa kau bilang aku masih hidup tah gitu ya. Hai, masih hidup ya, masih urip ya gitu orang Surabaya ya. Dan itu yang dikatakan seperti itu seneng ya. Kadang juga dipisui gitu ya. Malah tertawa gitu. Meskipun demikian ya tetap diluruskan. Pernah suatu hari anak saya itu komplain yang kedua. Yang pertama ya kakaknya komplain. Mah, adik kok ngomongnya kasar sih? Kemudian saya tanya, kenapa? Dia bilang tak jambak loh gitu. Ada yang ngerti nggak tak jambak itu apa? Ada yang orang Jawa? Jawa Timur. Iya, betul. Orang marah gitu ya, terus tarik keras itu tak jambak ya. Kemudian
Saya tanya adiknya, saya juga sempat kaget gitu ya, di rumah nggak ada kata-kata kasar seperti itu, dia dapat dari mana? Akhirnya saya panggil, saya coba kendalikan emosi dulu, pengennya sih langsung negur gitu ya, tapi saya cek dulu lah. Apa sih artinya Dek tak jambak itu? Nggak tahu. Kok bisa ngomong seperti itu? Iya, temanku di luar itu loh ngomong kayak gitu, pas marah itu ngomong tak jambak gitu, jadi aku ikut-ikut gitu ya. Akhirnya di sini peran orang tua memberikan edukasi, ngisi, istilahnya itu gelasnya kan kosong. Tadi diisinya sesuatu yang negatif, negatifnya dikeluarkan, diisi yang positif. Saya jelaskan, Dek, tak jambak itu bahasa Jawa. Kalau orang marah, sangat marah, itu rambutnya ditekan kayak gini, ditarik, saya praktekkan ya, ditarik gini, kepala anak saya yang saya ini, gini deh ya, terus ditarik keras, itu kan sakit kan, itu namanya tak jambak, itu orang marah, bisa bertengkar loh kalau terjadi gitu. Oh, baru ngerti dia, berarti enggak boleh, itu enggak sopan, dan itu pertama kali dia bilang tak jambak, dan pada akhirnya sudah tidak mengulangi lagi. Jadi apa yang dikatakan, ini usia berapapun berlaku ya, apa yang dikatakan, kita cek dulu, anak ini paham nggak dengan kata-kata itu, dengan perilaku itu. Pernah juga ada kasus, ini anak orang gitu ya, diterapikan, tak diterapi gitu, saya juga nggak tahu apanya yang diterapi. Kasusnya adalah dia suka mencuri, dan berulang-ulang gitu ya. Yang tadi, salah satunya kan ada yang tanya, kesalahan yang diulang-ulang. Ini kasusnya mencuri. Terus sudah dinasehatin, sudah berkali-kali, tapi masih saja. Sampai akhirnya saya diminta untuk membantu menyelesaikan. Saya ajak ngobrol berdua, ini anak kelas 5 SD. Saya ajak ngobrol, kemudian saya cek. Dia paham nggak mencuri itu apa dampaknya? Mencuri itu berdosa, dia paham nggak? Mencuri itu merugikan orang lain, dia paham nggak? Saya cek dulu nilai-nilai yang tertanam di alam bawah sadar. Karena yang kita lakukan itu adalah mengeluarkan yang tertanam di alam bawah sadar. Setelah saya cek, ternyata itu masih zero. Dia nggak ngerti kalau mencuri itu dosa. Kalau dia mencuri, terus untuk beli makanan, makanan yang dimakan itu yang menjadi barang haram. Itu nggak paham gitu ya, nggak ngerti. Padahal dia juga ngaji. Kemudian saya cek lagi, itu orang lain merasa dirugikan. Kamu ngerti enggak? Tidak sampai ke situ pikirannya. Kemudian saat kamu mencuri, kamu tengok kiri kanan apa enggak? Iya. Saya cari saat sepi orang, Bu. Baru saya masuk rumah, saya ngambil uangnya. Kamu tahu, saat kamu noleh kiri, noleh kanan, itu Allah melihat. Dia tidak sampai ke situ pikirannya. Anak kelas 5 SD. Sesi terapinya, saya masukkan nilai-nilai itu. Jadi di dalam memorinya itu belum ada rasa takut dosa, rasa takut nanti merugikan orang lain, kemudian negatif-negatif lainnya itu tidak ada di memorinya dia gitu ya. Padahal ya informasi itu disampaikan oleh guru ngajinya. Akhirnya sesi terapinya memasukkan nilai-nilai itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berhenti mencurinya. Tidak pakai treatment khusus ya, memasukkan nilai-nilai. Kalau orang tua kemudian memilih untuk menghakimi, memberikan punishment, memberikan hukuman gitu ya, ini harus dihukum karena dia sudah memalukan keluarga. Ya percuma saja, nanti akan kambuh lagi, diulangi lagi. Nilai-nilai yang tidak tertanam itu yang harus dimasukkan. Dalam komunikasi sehari-hari juga harus ngecek ini ya. Mereka paham nggak? Misalnya ada kata-kata yang tidak dipahami, ya orang tua harus menerjemahkan gitu ya. Ada perilaku yang dilakukan tapi dia nggak paham bahwa itu memang tidak boleh gitu. Orang tua memasukkan nilai-nilai yang harus ditanamkan itu. Next. Kemudian berbicaralah dengan ekspresi dan intonasi. Jadi sudah saya singgung sekilas di depan. Ya. Kalau anak SD, anak SMP tidak seperti anak TK ya. Kalau anak TK, anak PAUD memang ekspresi sangat dimainkan. Bahkan gestur juga sangat dimainkan. Begitu mereka membawa sesuatu yang menyenangkan, wow, alhamdulillah gitu ya.
jangan gitu ya. Tapi kalau sudah SD, apalagi tingkat 5 ke atas gitu ya, 5, 6, SMP, sudah agak-agak dikontrol ya. Kalau kita terlalu ekspresif, kadang anak mengomentari, ibu terlalu alay gitu ya. Mamanya dibilang alay. Mama terlalu alay, bunda terlalu alay. Jadi ekspresi tetap. Saat anak melakukan hal baik, ya orang tua ekspresinya jangan datar. Untuk memberikan penguatan bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Bahwa itu boleh diulangin gitu ya. Kemudian intonasi ya. Bayangkan kalau mendengarkan lagu, nadanya itu datar aja. Bagus nggak lagunya? Nggak ada turun naiknya. Pastilah nggak akan orang nggak akan suka gitu ya. Kemudian hindari intonasi yang datar. Ya, karena intonasi datar itu, ini kalau dalam komunikasi ya, dalam komunikasi sehari-hari, hindari intonasi yang datar. Ada turun naiknya. Oh ya gitu. Ada ekspresi ya, anak cerita itu nggak diem aja gitu. Nggak senyum, nggak apa gitu ya. Harus ada respon. Kecuali kalau memang ditujukan untuk memberikan sugesti. Kalau ditujukan untuk memberikan sugesti itu datar. Nadanya harus datar. Contohnya kalau dalam komunikasi sehari-hari, misalnya begini. Contoh ya, kalau ingin menertibkan sholat, adzan biar langsung sholat. Begitu ada adzan adalah panggilan untuk sholat. Adzan adalah panggilan untuk sholat. Yuk, sholat yuk. Adzan adalah panggilan untuk sholat. Besoknya gitu lagi ya. Adzan adalah panggilan untuk sholat. Yuk, sholat yuk. Itu diulang-ulang ya. Kalimatnya sama, waktu mengulang nadanya sama. Itu nanti bisa menjadi sugesti. Begitu ada adzan, anak ngerti bahwa adzan adalah panggilan untuk sholat. Kalau ini dalam keluarga saya, anak-anak saya justru yang mengulanginya. Saat dia melakukan sesuatu, dia mengulangi kata-kata saya. Sudah tertanam itu ya, banyak sekali sugesti-sugesti yang tertanam. Ya sudah, saya tinggal gini aja, ya sudah lakukan, kan sudah hafal. Jadi kalau ditujukan untuk sugesti, memang harus datar. Tetapi dalam komunikasi sehari-hari, bukan ditujukan untuk sugesti, harus ada intonasi. Kalau saya merelaksasi orang, ya pasti nadanya tidak dengan turun naik. Orangnya nggak relax gitu ya, harus datar. Tapi kalau menyampaikan materi seperti ini, pasti ada turun, ada naik, ada agak keras, ada agak rendah. Kalau datar, orangnya tidur semua. Oke, next. Oke, tinggal 5 menit, next. Pahami setiap anak itu penting. Di rumah barangkali memiliki anak 4, anak 5, anak 3, masing-masing anak itu penting. Tidak ada yang diistimewakan salah satu ya, semua sama. Di saat mereka bicara ya kita harus cepat mendekat, merespon. Gitu ya. Pernah terjadi seorang nenek bilang ke saya, cucu saya ini kok tiba-tiba gagap Bu Karlin. Sudah berapa lama Bu? Kata mamanya 1 bulan. Dia tinggal tidak bersama saya, tapi waktu ini dia ke sini, tapi kok gagap. Padahal biasanya enggak. Akhirnya saya tanya, Ibu maunya sih dibawa ke saya gitu ya, mau diterapi. Ibu, step pertama biar orang tuanya dulu yang jadi terapis. Nanti kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak baru Ibu bawa ke rumah. Setelah itu saya cek, Ibu apakah adik ini punya adik yang masih balita? Iya, masih punya Bu Karlin. Balita adiknya. Oke. Treatmentnya, kalau si kakak ini nanti ngajak bicara mamanya atau papanya, harus cepat direspon. Harus cepat didekati, ya menundukkan badan gitu ya, maksudnya sejajar dengan anak, pandang matanya, apa yang ingin dikatakan, dengarkan yang baik-baik. Kalau anak ini nanti gagap, ingatkan, pelan-pelan ya Kak, bicaranya pelan-pelan, Mama biar ngerti. Itu saya minta orang tuanya treatment ya, saya pandu. Dan alhamdulillah akhirnya pulih gitu ya, gagapnya itu hilang, normal lagi. Kenapa dia muncul gagap? Itu bentuk, dalam tanda kutip, bentuk protes gitu ya. Karena umumnya, mohon maaf ya, kalau sudah punya anak balita lagi, dalam rumah tangga itu idealnya kan balitanya 1, tapi kadang itu ada yang dalam satu rumah tangga balitanya 2, balitanya 3. Nah itu anak yang
di atasnya itu pasti merasa kasih sayangnya dikurangin, perhatiannya lebih banyak ke adiknya. Dia mencari perhatian dengan cara gagap tadi. Kalau dia pun gitu ya, diulang-ulang gitu, ternyata bundanya kemudian melihat, kalau manggil biasa bunda gitu, satu kali bundanya tidak respon, masih sibuk dengan adiknya. Begitu pun gitu, diulang-ulang, bundanya noleh. Akhirnya membentuk pola. Kalau aku gagap, kalau aku ngulang-ulang seperti ini, bunda memperhatikan. Akhirnya itu menjadi solusi bagi si anak. Tapi jadi masalah bagi orang tua ya. Jadi setiap anak itu penting. Meskipun sudah punya adik, kakaknya juga tetap penting. Silakan tetap didengarkan. Next. Ketahuilah anak sangat tertarik dengan dirinya. Sebenarnya diinginkan anak itu bukan saran-saran, tetapi orang tua merasa tertarik dengan si anak. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang kamu rasakan? Kenapa sih nangis? Kenapa kok diam saja? Bunda jadi penasaran loh. Anak merasa diperhatikan. Kita menjadi tertarik terhadap apa yang dilakukan, tertarik apa yang dipelajari hari ini. Itu anak merasa diistimewakan. Oke, next. Biasakan untuk mendengarkan selalu ini ya. Dengan pasangan, dengan anak-anak juga harus mendengarkan. Orang tua seringkali berambisi untuk segera menasehati. Begitu anak menceritakan sesuatu, cepat muncul nasihatnya. Yang diinginkan anak pertama adalah didengarkan. Nasihat itu ada bagiannya sendiri. Yang pasti dengarkan, mendengarkan dulu. Next. Yang kedua, berempati. Setelah mendengarkan, kita harus tahu dengan kondisi seperti ini yang dirasakan anak apa sih? Bukan dari sudut pandang orang tua. Ya kita tanyakan kalau kita tidak bisa membaca. Kalau kita sudah sering melatih empati, sebenarnya itu otomatis ya muncul sebuah titik-titik gitu. Oh dia sepertinya merasakan ini ya. Kalau saya kan sudah punya biasanya 3 gitu ya. Yang dia rasakan ini 1, 2, 3. Nanti saya cek yang benar yang 1 apa yang 2 gitu ya. Nanti kalau yang benar anak mengangguk, iya gitu. Oh jadi kamu kecewa ya dengan kelakuan temanmu itu. Kalau dia ternyata yang 1, iya, dia sih gini, aku kan jadi sedih gitu ya. Nah, itu orang tua harus melatih, tidak selalu dari sudut pandang orang tua. Apa sih yang dirasakan anak itu? Orang tua berusaha untuk bisa mengenali. Next. Diskusi, ini tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Namin. Jadi setelah kita tahu, oh dia merasakan seperti ini, padahal idealnya seperti ini, harusnya seperti ini. Pengalaman saya sebagai orang tua harusnya seperti ini. Anak merasakan A, seharusnya B. Nah, diskusi itu untuk menggali, harusnya bagaimana, solusinya bagaimana. Nah, itu dia akan banyak bercerita. Ya, analoginya seperti ini ya. Kalau sebuah rapat ya, ikut sebuah rapat, yang hadir rapat diajak memutuskan dibanding yang tidak hadir rapat. Kira-kira terhadap hasil rapat yang lebih banyak protes yang hadir rapat atau yang tidak hadir rapat. Sebuah rapat memutuskan yang banyak protes terhadap hasilnya itu yang hadir rapat atau yang tidak hadir. Yang tidak hadir. Yang tidak hadir karena dia tidak tahu prosesnya. Kalau orang tua langsung memberikan saran tanpa melibatkan anak, maka anak bisa saja menolak, resisten gitu ya, tidak bisa menerima saran itu, tidak bisa menerima nasihat orang tuanya. Libatkan, diajak berpartisipasi, diskusi gitu ya, harusnya bagaimana ya. Tapi orang tua endingnya tetap pada kontrol ya. Harusnya bagaimana itu sebenarnya orang tua yang punya pengalaman lebih banyak dari anaknya tadi. Tetapi anak tetap dilibatkan. Next. Setelah diskusi, baru kemudian solusi. Diskusinya tadi ada partisipasi, anaknya dilibatkan. Solusinya, akhirnya asumsi anak, solusi ini adalah juga saran saya gitu ya. Setelah diskusi dari saya, makanya disepakati dengan anak. Nasihat seperti ini lebih powerful, lebih bisa diterima anak
Kenapa saya dalam sesi hipnoterapi itu yang paling lama mendengarkan dan berempati. Itu sesi paling lama, bisa 2 jam. Kalau nasihatnya paling-paling 15 menit, setengah jam. Dan itu sudah alhamdulillah banyak merubah perilaku. Perilaku buruk berubah ya. Tetapi mohon maaf di dalam keluarga, seringkali nasihatnya ini yang lebih panjang, sehingga anak merasa kehilangan waktu untuk didengarkan. Ya, sekarang mohon maaf untuk ibu-ibu, bapak-bapak ya, dengarkan ya. Alokasi untuk mendengarkannya itu lebih banyak waktunya dibanding untuk nasihat. Kalau sudah didengarkan, berempati, diajak diskusi, itu ibaratnya tutup di dalam hatinya. Dalam diri kita itu ada namanya critical area, ada saringannya. Saringan itu kalau dikasih nasihat, nggak semua masuk. Fungsi mendengarkan, berempati, ngajak diskusi, itu membuka critical area, membuka tutupnya. Kalau tutupnya sudah dibuka, maka saran itu, nasihat itu, meskipun 15 menit, akan masuk ke alam bawah sadar. Nasihat bagus kalau tidak bisa nembus critical area, tidak bisa mengubah perilaku. Next. Kesimpulan, kayaknya kesimpulan ini. Kualitas komunikasi dinilai dari hasilnya. Kalau ingin menyampaikan pesan, dan pesan itu diterima dengan baik, nilainya 5, pesannya diterima 5, itu berarti komunikasinya berkualitas. Kalau menyampaikan pesan yang kemudian harus diikuti dengan sebuah tindakan, melakukan sesuatu, dan saat informasi itu disampaikan, anak kemudian mendengar dan melakukannya, itu disebut komunikasinya berkualitas. Saat pesan yang disampaikan itu endingnya adalah larangan karena sesuatu yang buruk dan anak harus menghentikannya, anak mendengarkan, kemudian menghentikannya yang itu yang disebut komunikasi yang berkualitas. Jadi tidak perlu teori macam-macam, yang penting dilihat hasilnya. Hasilnya itu kalau memang sesuai dengan pesan yang disampaikan, berarti sudah masuk komunikasi yang berkualitas. Next. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, next ya, kesimpulannya. Penting untuk menjalin komunikasi berkualitas dengan anak anak keberapapun, mohon maaf. Anak keberapapun ya, itu masing-masing adalah penting dan kita harus menjalin komunikasi yang berkualitas dengan mereka masing-masing. Yang kedua, perhatikan yang disampaikan anak dengan baik, proses mendengarkan tadi. Saya mohon untuk mendengarkannya itu ditambah ya. Nasihatnya belakangan saja. Kalau critical area sudah buka, filternya sudah buka, pesan pasti akan masuk ke alam bawah sadar. Kemudian selalu menjalin keakraban dengan anak. Momen-momen dalam keseharian itu tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Namin, saat makan itu bisa juga menjadi media untuk ngakrabin anak-anak gitu ya. Apalagi ibu-ibu masak yang kesukaan mereka dimakan bareng-bareng, itu menjadi sangat menarik bagi mereka ya. Mereka sudah merasa diperhatikan, kemudian diajak ngobrol-ngobrol, itu menjadi lebih memberikan kenyamanan. Kemudian membiasakan mengajak anak berdiskusi dan mencari solusi. Next ya. Tidak selalu orang tua yang memberikan solusi, tidak selalu orang tua yang harus nasihat. Anak diajarkan untuk bisa menasehati dirinya sendiri. Orang tua tidak selamanya akan bersama dengan anak-anak. Ada masanya nanti dia akan kuliah, ya seperti mbak-mbaknya ini kan, saya yakin tidak semua dari Bandung ya, mas-masnya. Ada yang dari daerah, dan saat seperti itu lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Yang di sebelahnya bukan orang tuanya. Di saat seperti ini, anak dituntut untuk bisa membuat keputusan untuk dirinya. Itu dilatih saat mereka masih di dalam rumah ya. Saat ini masih di dalam rumah. Kalau semua diputuskan oleh orang tua, anak tidak dilibatkan di dalam membuat keputusan, maka dia akan lemah.
di saat dia tidak didampingi orang tua. Kita dibatasi, kebersamaan orang tua terhadap anak itu dibatasi. Yang membatasi siapa? Ya, Allah yang membatasi. Kalau sudah dewasa nanti pasti mereka akan menikah, menjalin rumah tangganya sendiri gitu ya, membangun rumah tangganya sendiri. Dan di sana orang tua pastinya tidak selalu di sampingnya. Anak diharapkan mampu membuat keputusannya sendiri. Saya pernah didatangi seorang sarjana ya dari UGM waktu itu. Tujuannya sebenarnya wawancara, survei, wawancara karena membantu dosennya mengerjakan disertasi, butuh responden ya, salah satu respondennya saya. Karena si Mas ini tahu saya itu hipnoterapis dan banyak menangani kasus-kasus dalam rumah tangga, akhirnya curhat gitu ya. Begitu curhat, kok saya nggak tega, akhirnya saya detok juga, saya izin Mas, saya detok ya Mas, kok saya nggak tega gitu ya. Bebannya sangat berat ya. Dan itu ternyata terjadi saat dia masih bersama orang tuanya, bersama ibunya. Banyak perlakuan kasar dari ibunya, yang ibunya ini merasa kecewa dengan suaminya. Suaminya perilakunya tidak baik, dia sangat kecewa, pelampiasannya kepada anaknya. Si anak ini di kampus sebenarnya dia memiliki kemampuan leadership sangat bagus. Teman-temannya banyak mendapatkan saran-saran yang sangat bagus saat mendapat permasalahan. Tetapi di sisi lain, di saat permasalahan waktu kecil itu muncul, si Mas ini ternyata sangat lemah ya. Dia sampai nangis gitu ya. Teman saya yang tahu saya seperti ini, Bu, heran. Di satu sisi saya itu jadi panutan. Tapi di satu sisi kalau saya ingat masa kecil saya menjadi rapuh. Itu tidak cukup dengan dinasehati. Kalau dibiarkan akan terbawa ke dalam rumah tangganya nanti. Ya perlu ada treatment. Kalau ada yang mengalami seperti itu ya harus menemui psikolog atau hipnoterapi. Jadi memang terbawa sampai kapanpun kalau tidak dinetralkan. Kalau dihapus tidak bisa. Apa yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu tidak bisa dihapus, tapi bisa dinetralkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Karlin atas pemaparan materinya. Tadi bisa saya simpulkan ya kalau misalnya untuk komunikasi yang efektif sendiri kepada anak itu pertama kita harus mendengarkan gitu ya, banyak-banyak mendengarkan, lalu empati kepada kondisi anaknya seperti apa yang dirasakan gitu ya. Terus habis itu diskusi ya Bu ya, untuk membuka diskusi bersama anak tentang masalah-masalah atau misalnya tentang apa ya kondisi anak sekarang gitu. Terus habis itu baru menganukan solusinya gitu, yang solusinya pun juga lebih dominan kepada anak gitu daripada dominan kepada kepentingan orang tua gitu. Nah mungkin sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab nih bagi Bapak Ibu semua dari adik-adik asuh gitu ya, untuk kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau menggunakan fitur Zoom, raise hand, lalu open mic gitu. Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya aja yang nanya. Oke, Kak Cindy kalau mau tanya boleh dipersilakan. Nah, saya mau nanya Bu, kan seperti yang kita tahu ya kalau misalnya orang tua tuh pasti pengen yang terbaik gitu kan untuk anaknya, tapi terkadang kesannya tuh terlalu kayak memaksa anak terlalu berprestasi, suruh les ini itu, padahal anak itu capek, anak itu nggak pengen les, tapi orang tuanya menurut orang tua itu yang terbaik gitu. Terus kadang tanpa sadar orang tua suka membandingkan anak sama tetangga gitu. Terus gimana sih Bu kayak caranya biar anak tuh termotivasi belajar tanpa kayak takut sama orang tua gitu Bu, tanpa kayak disuruh orang tua gitu. Makasih Bu, ini kayak mungkin sudah ke psikologi pendidikan itu sih Bu. Ya, Mbak Cindy, terima kasih atas pertanyaan. Langsung atau gimana ini? Boleh langsung Bu kalau misalnya. Ya. Ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak-anak loh, pada mahasiswa juga terjadi banyak curhatan-curhatan ya. Bahkan saat penjurusan, itu orang tua ternyata dominan. Saya wawancara mahasiswa baru, dulu kalau nggak pandemi itu kan setiap tahun ya. Saya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang memilih jurusan karena pilihan orang tua. Itu sebenarnya dampak dari orang tua saat mereka masih balita gitu ya.
semua orang tua yang mengarahkan, karena orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, dipilihkan A sampai Z gitu ya. Bahkan sampai kuliah pun jurusannya orang tua yang memilihkan. Padahal yang menjalani adalah anaknya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya pastinya yang soft itu ya ajak masuk kelas-kelas parenting. Karena kalau anak yang menasihati pasti bertengkar nanti. Kamu anak saya, Pak, nasihatin saya sih. Kamu sudah pinter ya gitu ya. Jadi masukkan kelas-kelas parenting. Kemudian memang sih kadang ada orang tua yang membandingkan. Ya kalau ini perlu diedukasi gitu ya. Membandingkan dengan yang lain. Dan ini tertanam loh di alam bawah sadar. Banyak sekali orang-orang dewasa yang akhirnya itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nyadar enggak sih? Coba sekarang Bapak Ibu dan teman-teman panitia. Pernah enggak membandingkan dirinya dengan temannya kemudian minder? Aduh, temanku tuh gini, sementara aku seperti ini. Jadinya minder gitu. Pernah enggak? Jujur saja. Enggak, Bu. Iya, itu sebenarnya kan sisa-sisa dari pola asuh gitu ya. Sudah masuk ke alam bawah sadar. Apa yang harus dilakukan? Membandingkan itu boleh. Kan sebagai, kalau kita ambil dari sisi positifnya, untuk memotivasi diri. Tetapi membandingkannya adalah diri kita dengan yang masa lalu. Dulu saya itu seperti ini, sekarang saya memiliki kemampuan seperti ini, akhirnya kan bisa bersyukur gitu ya. Oh, berarti saya ada peningkatan. Kalau melihat orang lain, itu bukan untuk membuat diri menjadi rendah gitu ya, melihat prestasinya orang lain, tetapi untuk merevisi target-target gitu ya. Memang pada dasarnya sih kita gampang untuk membandingkan. Karena ya pengaruh dari pola asuh tersebut. Kenapa orang tua melakukan itu? Orang tua juga dulu dibanding-bandingkan sama ibunya, sama bapaknya gitu. Itu sisa-sisa pola asuh. Jadi selama ini pengalaman saya melakukan hipnoterapi, itu kalau nggak diputus berantai. Jadi ibu itu punya masalah tentang pola asuh, saya cek ke belakang mundur. Ternyata dulu juga ada masalah orang tuanya pola asuhnya. Kalau dicek sampai ke kakeknya itu saya yakin juga terjadi juga gitu ya. Nah, itu harus diputus ya. Kalau ibu-ibu di sini mungkin putra-putrinya masih SD, SMP gitu ya. Ya, silakan perbanyak menimba ilmu parenting dan pastikan menyadari bahwa anak itu Allah menciptakan anak itu masing-masing punya potensi yang tidak sama dengan yang lain. Kenapa kok tidak sama? Punya anak 5, kenapa potensinya nggak sama? Bayangkan, seandainya ini prodi manajemen ya. Bayangkan ya, seandainya setiap orang itu belajar manajemen, seluruh dunia belajar manajemen. Bisa nggak berjalan kehidupan ini? Nggak ada arsitek, nggak ada accounting, nggak bisa kan? Memang perbedaan itu yang akan membuat kehidupan ini terus berjalan seimbang. Kalau anak yang pertama misalnya, ternyata kemampuan seninya lebih menonjol dibanding anak kedua. Anak kedua misalnya kemampuan matematikanya lebih menonjol. Terus anak pertama dibandingkan gitu dengan anak kedua, enggak bisa. Semua itu menjadi potensi yang luar biasa kalau kita gali dan terus didampingi untuk supaya ini berjalan sesuai dengan cita-cita anak gitu ya. Tidak harus memaksakan. Mohon maaf ya, kemungkinan nanti adik-adik di sini karirnya tidak sesuai dengan bidang studi yang ditekuni sekarang. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Saya sendiri secara takdir, saya itu akuntansi. S1 akuntansi, S2 akuntansi, saya dosen akuntansi. Tapi passion saya bukan di akuntansi. Saya tidak memperkenalkan diri dimanapun saya pakar akuntansi, enggak. Justru saya kalau ada pekerjaan-pekerjaan terkait akuntansi, saya kasihkan yang lain. Passion saya di bidang public speaking ini justru motivasi dan parenting berbasis hipno dan psikologi. Awalnya saya berangkat dari NLP ya, Neuro Linguistic Programming dan hipnoterapi. Bahkan asesor bilang, Bu Karlin ini, saya kuliah lagi S1 psikologi. Teman-teman heran, kenapa nggak S3 akuntansi? Hidup itu adalah pilihan. Saya tidak harus membandingkan diri saya dengan dosen-dosen lain yang ngambil S3 akuntansi. Passion saya justru malah masuk ke psikologi. Saya power psikologi. Teman-teman kuliah saya itu seusia anak saya yang pertama. Bisa dibayangkan.
dosen saya sering keder ngadepin saya. Itu ya. Jadi kita boleh membandingkan, tapi dengan diri sendiri. Ibu-ibu juga seperti itu. Kenapa anak saya yang nomor 1 seperti ini? Bandingkan dengan sebelum, apa yang sudah dicapainya, ada perkembangan apa. Itu yang lebih penting untuk dianalisis daripada membandingkan dengan yang lain. Oke, seperti itu Mbak Cindy. Terima kasih Bu, cukup. Baik. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya ada pertanyaan Ibu dari kolom chat dari Ibu Suciati, orang tua Asyifa Ratu Pamungkas gitu ya Bu, bahwa ini pertanyaannya kalau misalnya anaknya itu si adik Asyifa itu ya, itu tuh pemalu nih Bu, cuma kalau misalnya ditanya gitu dia malu gitu Bu untuk menjawab. Tapi temannya banyak nih Bu, jadi sebenarnya temannya itu banyak, cuma kalau ditanya sama orang tuanya agak sedikit pemalu gitu kali ya Bu. Itu gimana Bu untuk mengatasinya? Ini ya, ada tipe-tipe anak yang orang tua itu menganggap anak saya pemalu. Tetapi sebenarnya kalau di lingkungan temannya, dia bisa tetap enjoy bergaul. Ada yang kemudian mengatakan anak saya introvert, anak saya pendiam, anak saya nggak pintar bicara. Tapi kalau di lingkungan temannya, dia merasa ya ngobrol gitu ya, ngobrol dan nggak kelihatan pendiam sih. Mengapa terjadi seperti itu? Orang introvert yang katanya nggak pandai bicara, sebenarnya bukan tidak pandai bicara, tapi dia memilih teman bicaranya. Beda dengan orang extrovert. Orang baru kenal pun dia bisa bicara banyak gitu ya. Orang baru kenal seakan-akan sudah akrab 10 tahun. Beda dengan orang introvert. Saya masuk kategori introvert sebenarnya. Kok Bu Karin jadi pembicara? Itulah anehnya. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari, saya tidak seperti ini. Saya lebih banyak mendengarkan. Sampai suatu hari pernah ada rekan dosen waktu itu minta diajarin digital marketing ya di rumah. Heran gitu ya, loh Bu Karin ternyata ya ngomongnya banyak ya. Kalau di kampus kok diem gitu ya. Iya Bu, yang lain kan sudah ngomong. Kalau ngomong semua siapa yang mendengarkan? Saya bagian mendengarkan. Oh iya ya. Jadi ini putri apa putra ya Ibu? Nggak disebutkan ya? Putri, Asyifa. Putri ya? Ya. Jadi putri Ibu, kalau sama Ibu kok nggak banyak bicara, malu-malu, bisa ditanyakan, kenapa kalau sama Bunda malu sih? Gitu ya. Atau kalau tetap tidak menjawab, Ibu koreksi diri. Apakah mungkin sering mungkin kata orang Jawa itu gojlokin gitu ya, guyon. Wah ini ya, jadi dia malu gitu ya, dia cerita semua, aduh ada gini ya, gini. Semalu gitu, responnya dia membuat malu ya. Jadi kalau memang sering seperti itu, berarti harus diubah responnya. Berarti anak ini menandai respon orang tua. Kalau saat dia cerita ke teman-temannya, Ibu amatin, gimana sih ekspresi temannya gitu. Ibu nyontek ke teman-temannya. Kemungkinan dia memilih dengan siapa dia bisa bicara banyak. Dan Ibu belum terpilih kelihatannya ya. Masih malu-malu gitu ya. Jadi Ibu kenalin sendiri, ekspresi saya seperti apa sih kalau anak saya cerita. Kalau dia cerita ke temannya seperti apa lah, itu yang Ibu ubah. Ya. Jadi anak ini sudah punya memori tersendiri. Kalau cerita ke mamaku seperti ini, ya, jadinya nanti aku malu gitu ya. Oke, semoga membantu Bu ya. Kalau nanti misalnya kurang bisa chat saya. Oh iya, tadi nggak ditampilkan ya nomor saya. Yang terakhir tadi, slide terakhir. Boleh dicatat lah, kalau di sini masih kurang nanti bisa WA saya ke 081217844806. Kalau terlalu cepat nanti klikkan saja Bu Karlin di Google. Insya Allah nomor saya muncul banyak berderet-deret. Apalagi Bu Karlin pembicara seminar parenting itu. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibunda dari Rangga Akbar ya. Itu ada pertanyaan bagaimana cara menasihati anak di usia SMA nih Bu. Nasihati anak di usia SMA. Mereka lebih ingin didengarkan pendapatnya. Ya. Jadi dari beberapa opsi kita ajak dia untuk membuat keputusan gitu ya. Ada beberapa, suruh buat beberapa. Kemudian nanti Ibu memberikan penekanan pada poin
yang sesuai dengan arahan ibu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini pengalaman saya saat anak saya memutuskan mau mengambil jurusan apa. Saya suruh nulis ya. Tulis dua-duanya, tuliskan sisi negatifnya, sisi positifnya sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru dia menuliskan. Nah, menurutmu berarti yang mana yang bagus, yang cocok untukmu, yang ini. Tapi aku masih bingung gitu ya. Kebingungannya apa? Tulis lagi. Jadi anak SMA itu sudah tidak seperti anak TK maupun anak SD awal-awal itu ya, banyak istilahnya banyak digerujuk gitu ya, dikasih terus itu. Tapi mereka lebih merasa penting jika pendapatnya itu yang didengarkan, jika solusi dari dirinya itu yang kita dengarkan. Bukan berarti orang tua kemudian tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat, tidak. Tapi kita memberikan ruang dulu. Yang tadi masuk ke diskusi ya, partisipasi. Menurutmu apa yang seharusnya, contohnya seperti ini ya, ada anak itu yang belajar malas kalau tapi nongkrong rajin. Nah, itu anak diajak diskusi. Terus kalau belajar malas, kira-kira apa akibatnya? Nah, pasti kan dia menjawab gitu ya. Terus kalau nongkrongnya rajin, dapat hadiah apa sih? Ibu pengen tahu gitu ya. Ini sih nadanya agak-agak datar ya, supaya tidak terkesan menghakimi. Karena anak usia SMA itu masa transisi, masa-masa krisis mencari jati diri. Ya. Gampang merasa minder, kalau pede ya kepedean. Kalau dia berani mengambil tindakan, kadang itu terlalu bablas gitu. Kalau nggak berani ya malah nggak berani gitu. Karena memang dia proses mencari jati diri. Jadi ibu lebih banyak mendengarkan, kemudian ibu juga opsi-opsi itu dijadikan saran, tetapi partisipasinya tadi ya yang lebih ditonjolkan. Karena pernah ya anak usia SMA, ibunya membawa ke tempat saya untuk diterapi, katanya minta diterapi. Begitu ibunya saya minta untuk keluar, dia saya ajak curhat-curhat. Curhatnya seperti ini. Mama itu terlalu banyak bicara, Tante. Masa gini. Berarti dia tidak diberikan ruang untuk mendengarkan, untuk didengarkan itu ya. Kemudian saat ibunya saya tanya, iya saya nggak siap melihat anak-anak saya sudah remaja. Saya masih ingin mereka seperti dulu, masih TK, masih SD, dia masih gampang diarahkan. Sebenarnya anak SMA itu lebih gampang diarahkan gitu ya. Kalau kita mengubah pola asuh menghadapi anak SMA. Caranya bagaimana? Ya kita berperan sebagai teman, lebih banyak berperan sebagai teman. Anak SMA, mahasiswa itu lebih dekat kepada teman dibanding kepada orang tua. Karena merasa orang tua itu komunikasinya penuh dengan nasihat. Nasihat, larangan, perintah. Betul ya. Nasihat, larangan, perintah. Mana keakrabannya itu yang dipertanyakan. Kalau sama teman, nggak nasihat. Begitu dia curhat, terus kamu gimana gitu? Ditanya pendapatnya. Kalau sama orang, kamu keliru, itu salah. Kamu seharusnya begini. Jadi nggak nyaman sama orang tua. Lebih nyaman dengan teman, nongkrong. Ya seperti itu Bu ya. Nanti bisa japri-japri kalau memang perlu lebih detail lagi. Oke, baik. Berarti ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira dari Bapak dan Ibu nih yang misalnya masih penasaran untuk komunikasi yang efektif gitu ya antara orang tua dan anak gitu. Oh ya, mau mengingatkan kepada Bapak Ibu semua kalau misalnya nanti 2 pertanyaan terbaik itu ya yang akan mendapatkan hadiah nih buat dari panitia Pena Bangsa gitu buat Bapak Ibu semua. Untuk 2 pertanyaan terbaik. Ini usia. Mohon maaf Ibu Suciati. Ya, semoga besok sudah langsung terpilih Bu ya. Anaknya bisa curhat-curhat gitu. Mungkin ini Bu ada pertanyaan yang sebelumnya belum kejawab nih sama sesi pertanyaan dari Pak Namin gitu. Bagaimana cara merubah sifat anak yang keras menjadi lembut gitu. Mungkin keras kepala gitu Bu ya. Keras kepala jadi agak lebih nurut gitu mungkin. Ini laki-laki apa perempuan ya kira-kira? Kira-kira. Kalau nggak ada ya Laki-laki. saya laki-laki ya. Nah, ini usia berapa ya? Karena beda sih ya treatmentnya.
Kalau usia SD ya, saya asumsikan usia SD ya, karena kan kemarin saya tanya Mbak Abigail itu SD sama SMP ya. Kalau misalnya SD, SMP masih bisa pakai cara ini. Dikaitkan dengan cita-citanya. Dia cita-citanya apa? Kemudian misalnya cita-citanya jadi dokter atau jadi guru. Anak-anak itu kan sering cita-citanya jadi dokter, jadi polisi, jadi guru gitu ya. Kalau sudah dewasa, mau nggak jadi dosen? Enggak. Nanti mahasiswanya gini-gini gitu. Soalnya saya sering ngerjain gitu. Dan dosen ternyata saat dewasa itu bukan profesi yang diinginkan. Hanya diinginkan oleh anak-anak TK. Kemudian kalau sudah diketahui cita-citanya, kaitkan gitu ya. Contohnya misalnya pengen jadi dokter gitu ya. Jadi dokter itu ya harus sabar. Karakter-karakter dokter yang baik itu disampaikan dulu ya dalam bentuk edukasi gitu ya, disampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak ada pengetahuan tentang sesuatu, ya cari dulu. Kalau saya itu kadang kan bahasa anak-anak dengan komunikasi dengan orang ya. Jadi saat menjelaskan ke anak-anak, saya harus cari literatur dulu gitu ya. Saya pakai bahasa apa ya ke anak saya. Kadang kasus-kasus tertentu seperti itu. Saya pending dulu sebentar ya, Mama masih sibuk. Insya Allah besok Mama jawab gitu. Kalau pertanyaan sesuatu. Jadi kalau mau memasukkan tadi nilai-nilai bagaimana agar anak saya yang keras ini menjadi lembut, Ibu cari referensi dulu. Bapak apa Ibu tadi yang tanya ya? Cari referensi dulu gitu ya. Kemudian yang salah satunya kaitkan dengan profesi. Kalau profesinya menjadi dokter, dokter pasti harus sabar, harus teliti gitu ya. Kalau tidak sabar, ini taruhannya adalah nyawa orang lain. Kalau tidak sabar, dokter itu biasanya didatangin orang-orang yang sakit. Kalau dokternya nggak sabar, dokternya kasar, yang sakit langsung mati gitu ya. Jadi bisa dikasih humor-humor gitu ya. Nasihat seperti ini dia ngerasa ini ngomong dengan teman, tidak dengan orang tua. Akhirnya lebih mudah untuk masuk gitu ya. Nasihat terselubung aslinya itu. Sebenarnya sih nasihat gitu ya. Cuman agak kita ajak-ajak ngobrol sambil santai gitu ya. Jadi itu kasihlah contoh-contoh seperti itu. Kalau masih SD awal-awal bisa dengan storytelling ya, dengan cerita-cerita gitu. Saya dulu sering memasukkan ke cerita-cerita gitu. Di YouTube saya banyak ya cerita-cerita. Itu bisa diambil lah yang sesuai dengan kasusnya. Jadi begitu cerita nanti masukkan nilai-nilainya. Itu sangat mudah untuk membuka critical area. Jadi dibanding kamu itu jangan kasar seperti itu. Kamu nanti nggak punya teman. Nasihat seperti itu dibanding kita sisipkan ke cerita, itu lebih powerful disisipkan ke cerita. Bahkan kadang itu saya nggak dapat cerita yang sesuai kasus yang harus saya hadapi. Saya bikin sendiri, ngarang sendiri. Sebelumnya ngarang dulu, kok anak saya seperti ini ya. Saya ngarang dulu ceritanya gitu ya. Terus dikaitkan nanti ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalam cerita tersebut. Dan itu alhamdulillah lebih cepat diterima oleh anak dibanding kita memberikan nasihat yang berupa kalimat-kalimat polosan. Atau dengan tadi ya, dengan guyonan tadi, dengan sedikit-sedikit humor, itu juga membuka critical area. Jadi seperti itu sih. Kenali dulu cita-citanya, keinginannya apa gitu, kemudian kaitkan dengan karakter yang harus ditanamkan pada anak. Jadi mulai sekarang kakak atau adik harus berlatih. Kalau bicara, misalnya kerasnya itu bicara terlalu kasar, misalnya yang bentak gitu ya, diturunkan gitu ya, karena terkait dengan profesinya tadi, masa pasiennya nanti dibentak-bentak, bisa jantungan pasiennya gitu ya. Itu aja sih Bu, coba dipraktekkan dulu ya, nanti hasilnya gimana, 1 minggu bisa chat saya, ada lanjutannya, kalau itu berhasil apa enggak, nanti ada lanjutannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir kali ya Bu untuk sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya kita langsung ke sesi penyerahan sertifikat nih Bu untuk Ibu dari panitia Pena Bangsa sendiri. Mungkin bisa dipin Teh Abigailnya sama Ketua Pena Bangsanya sendiri, Teh Alfa.
Oke, udah ya. Mungkin saya dari Teh Elva atau Teh Abigail ada yang mau disampaikan gitu, kata dua kata-kata. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Karlin. Berarti ini yang kedua kali atau ketiga kali ya Bu di Pena Bangsa? Dua Kedua kali, kali. iya. Alhamdulillah. Semoga di lain kesempatan bisa kerjasama lagi ya Bu. Semoga. Terima kasih banyak Ibu. Ini Nomor saya bisa ditampilkan ya, karena selalu ada fasilitas free konsultasi via WA. mungkin Alhamdulillah untuk yang tahun kemarin itu juga dimanfaatkan oleh wali murid, beberapa wali murid konsultasi secara japri. mungkin nanti panitia bisa di-share ya untuk nomor dari Ibu Karlin. Selanjutnya ini saya bantu untuk dokumentasi ya Bu. Oke. 3, 2, 1. Lagi ya Bu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bu untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya Bu nih tentang jadi tahu lah tentang komunikasi yang efektif tentang anak gitu. Apalagi yang kayak tadi Bu bilang ya untuk membuka diskusi lah, untuk membuka empati kepada anak gitu. Jadi lebih point of view-nya ke anak gitu daripada ke orang tuanya gitu. Nah, terima kasih Bu, kalau misalnya ada keperluan lain bisa meninggalkan ruangan Zoom meeting atau mau lanjut gitu, karena sebentar lagi juga sudah mau selesai sih Bu acaranya. Ya, baik. Terima kasih dari awal sampai akhir. Apabila ada hal yang bermanfaat, itu ilham dari Allah. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, itu kekhilafan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik semua, teman-teman mahasiswa dan adik-adik asuh mencapai cita-citanya lancar dan sinkron dengan keinginan orang tua, ke depannya bisa menjadi orang-orang yang lebih memberikan arti. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk live. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama.